Tuti. Nah, sudah. Silakan mulai. Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yusnawati, NIM 19305059. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 akan membahas materi dari kelompok yaitu tentang coaching dan counseling. Baik, untuk pemateri yang akan membacakan tentang coaching and counseling dalam kajian psikologi yaitu kepada Saudara Yudi Herdadi, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi saya mengenai coaching and counseling. Izin menampilkan PPT saya ya. Baik, perkenalkan nama saya Yudi Hendardi, NIM 1930505061, mata kuliah Psikologi Terapan, dosen pengampu Bapak Haji Hendra Wijaya MPDI. Nah, di sini tadi sudah saya sampaikan, saya membahas mengenai coaching and counseling. Coaching itu apa? Jadi coaching adalah proses mengarahkan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk melatih dan memberikan orientasi kepada karyawan tentang realitas di tempat kerja dan membantu mengatasi hambatan dalam mencapai prestasi yang optimum atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai membina atau sebagai pembina. Counseling. Nah, apa itu counseling? Counseling adalah proses pemberian dukungan oleh manajer untuk membantu seorang karyawan mengatasi masalah pribadi di tempat kerja atau masalah yang muncul akibat perubahan organisasi yang berdampak pada prestasi kerja. Dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai membimbing. Situasi kerja yang membutuhkan coaching. Yang pertama itu adalah orientasi dan pelatihan bagi karyawan yang baru. 2, adanya kebutuhan untuk mengajarkan keterampilan dalam pekerjaan. 3, komitmen karyawan yang kurang. Yang keempat, konflik dengan rekan kerja. Kelima, perbaikan prestasi kerja. Keenam, perubahan dalam orientasi bisnis. 7, konflik karyawan dengan pelanggan. Yang kedelapan, evaluasi formal dan informal. Situasi kerja yang membutuhkan konseling. Yang pertama adalah terjadi perubahan organisasi, kedua PHK atau pemecatan, ketiga adanya penurunan gaji, status atau jabatan, yang keempat karyawan merasa adanya hambatan karir, yang kelima karyawan merasa kecewa dengan atasan, yang keenam ada konflik dengan rekan kerja, yang ketujuh karyawan stres, jenuh atau terlalu banyak tanggung jawab, yang kedelapan karyawan bimbang dengan kemampuannya, yang ke-9, karyawan menghindar ketika mendapat tugas. Yang ke-10, karyawan memiliki masalah pribadi, kadang berpengaruh pada prestasi. Yang ke-11, karyawan mengalami kegagalan. Yang ke-12, kemampuan karyawan yang luar biasa. Way coach and counsel, gitu ya. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kerja. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, meningkatkan keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai. Yang kelima, memperkaya hasil belajar karyawan. Yang keenam, meningkatkan komunikasi atasan bawahan. Jadi ini tujuan coach and counseling ya. Hal yang biasanya menghambat dalam memberikan coaching. Nah, ada beberapa hal yang sering ada hambatan ya.
saat memberikan counseling. Yang pertama itu ada merasa tidak punya waktu, kedua tidak tahu cara menyampaikan umpan balik, ketiga tidak ingin membuat karyawan takut dan bingung, yang keempat kegiatan coaching membuat saya canggung, kelima saya tidak pernah di coaching jadi saya juga tidak tahu caranya, yang keenam saya punya banyak bawahan, yang ketujuh saya tidak tahu sasaran dalam melakukan coaching, yang kedelapan karyawan tidak suka diberi umpan balik, yang kesembilan karyawan seharusnya menyelesaikan masalahnya sendiri, yang kesepuluh karyawan tidak minta bantuan dan nampaknya tidak butuh bantuan, yang ke-11 kinerja karyawan hampir selalu diterima. Nah, tadi coaching, sekarang hal-hal yang biasanya menghambat dalam memberikan konseling ya. Yang pertama yaitu ada merasa tidak punya waktu, kedua merasa tidak bisa melakukannya, ketiga berpikir bahwa coaching adalah pekerjaan psikolog, yang keempat khawatir terjadi konflik, yang kelima merasa karyawan tidak suka nasihat, yang keenam merasa tidak perlu khawatir, yang ketujuh tidak peduli, 8 tidak nyaman dan takut menyampaikan hal yang dirasakan, yang ke-9 takut salah memberikan saran dan takut disalahkan, yang ke-10 merasa bahwa karyawannya adalah urusan pribadinya, yang ke-11 takut tidak bisa menghadapi keluhan, frustasi dan ketidakpuasan karyawan. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kembali ke moderator. Baik, itulah tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Saudara Yudi. Di sini kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk teman-teman yang ingin bertanya dan ada juga teman-teman yang ingin menjawab. Kami persilakan. Izin moderator, apakah saya boleh bertanya? Ya, dipersilakan Saudara Rahmat Paris Hidayatullah. Terima kasih untuk moderator dan terima kasih juga untuk pihak Yudi Hendardi yang sudah memaparkan materi. Sebenarnya yang disampaikan oleh Saudara Yudi itu memang sudah jelas, namun di sini saya memiliki beberapa pertanyaan. Pertanyaannya, coaching adalah pemberian arahan. Maksud dari pemberian arahan itu yang seperti apa? Arah yang lebih baik atau arah yang berbasis ke apa begitu Saudara Yudi? Mohon dijelaskan kembali Saudara Yudi. Terima kasih. Ya, apakah boleh langsung dijawab moderator? Ya, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator dan terima kasih Saudara Rahmat Paris Hidayatullah yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Baik, tadi sudah saya sampaikan ya di presentasi tadi bahwasanya tujuan coaching itu, mungkin saya akan menampilkan PPT saya kembali ya. Nah, jadi ini saya kembali menjelaskan ya, coaching adalah proses mengarahkan yang dilakukan seorang manajer untuk melatih, gitu ya, untuk melatih dan memberikan orientasi kepada karyawan tentang realitas di tempat kerja. Jadi tujuannya coaching ini ialah memberikan arahan, orientasi itu sebagai gambaran atau sebagai apa ya? Kalau kita baru masuk ini kan sebagai gambaran secara mendasar itu ya di tempat kerja ataupun di tempat kita baru masuk di suatu instansi atau di suatu organisasi. Jadi kita tuh sebelum itu kita memberikan, biasanya counseling ini selain memberikan gambaran tentang sistem kerjaan juga diberikan sistem apa ya, kebijakan-kebijakan yang ada di suatu perusahaan tersebut. Jadi intinya bahwasanya counseling ini adalah mengarahkan hal-hal yang positif agar karyawan itu dapat memahami secara mendasar itu. Seperti itu Saudara Ahmad Faris. Izin kembali moderator untuk menanggapi Saudara Yudi, apakah diperbolehkan? Diperbolehkan, silakan. Saudara Yudi, terima kasih moderator. Saudara Yudi, apakah cakupan coaching itu hanya sebatas yang seperti Saudara Yudi jelaskan tadi,
ataukah cakupannya ada hal yang lebih luas, Saudara Yudi? Mohon diperjelas, Saudara Yudi. Terima kasih. Baik, tadi jadi gini, counseling ini istilah sering digunakan dalam bahasa psikolog ya. Jadi kalau ini di dalam suatu apa ya, dalam suatu pekerjaan tapi kalau misalnya di suatu instansi atau suatu organisasi juga itu hampir sama, tapi hanya membedakan ialah yang hanya membedakan ini hanyalah penyebutan nama counseling ini jadi pembina. Contohnya kalau misalnya di pramuka itu disebut pembina pramuka. Kalau di organisasi-organisasi yang mungkin yang antara dosen atau mahasiswa juga ada disebut bukan. Kalau di satu SK organisasi itu kan pasti ada pembina itu ya. Jadi cakupan di sini itu sebenarnya luas, tapi hanya membedakan ialah penyebutan namanya kayak gitu. Kembali ke moderator. Kepada Saudara Faris, apakah sudah dimengerti? Atau ada teman-teman yang ingin menambahkan? Terima kasih untuk Saudara Yudi, terima kasih untuk jawabannya, saya sudah mengerti. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, kita akan masuki pertanyaan selanjutnya. Adakah teman-teman yang ingin bertanya? Izin moderator. Ya, silakan. Sari Tuti. Terima kasih moderator. Pertanyaannya, apa yang menjadi perbedaan counseling dan coaching? Terima kasih. Baik, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Saudari Tuti Alawiyah. Baik, izin moderator. Silakan. Jadi baik, perbedaan antara counseling dan counseling itu sebenarnya bisa kita lihat yaitu dari segi penyebutan ya. Counseling itu sebagai apa ya? Counseling itu sebagai pemberian dukungan itu untuk karyawan yang sedang terjadi masalah pribadi di tempat kerja atau sebagainya. Atau kita sebagai konselor itu. Nah, sedangkan counseling ini ialah sebagai pembina, kayak gitu. Nah, yang membedakannya yaitu dari segi hambatan dan tujuannya pun tentu sudah berbeda itu. Dari pengertian juga sudah berbeda. Kembali ke moderator. Baik, kepada Saudari Tuti, apakah sudah dimengerti atau ada tambahan lain? Baik, Izin moderator menambahkan. Silakan. Menurut saya seperti apa yang saya pelajari bahwasannya counseling itu merupakan pemberian instruksi, sedangkan konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh para ahli kepada individu seperti memperbaiki keadaan psikologisnya. Sedangkan counseling itu adalah suatu instruksi yang diberikan kepada orang untuk memperbaiki keadaan psikologis dari lawan yang sedang buruk, dalam keadaan kondisi buruk. Terima kasih moderator. Terima kasih Saudara Yudi. Baik. Terima kasih Saudara Rahmanis. Izin moderator ingin menambahkan juga. Perbedaannya itu mungkin ke konseling itu tepat bagi orang yang memiliki masalah untuk bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Sedangkan coaching itu lebih fokus untuk membantu kita meraih tujuan yang kita inginkan atau impikan. Baik, kepada Saudara Tuti Alawiyah, apakah sudah bisa dimengerti? Ya, terima kasih moderator. Adakah teman-teman lain yang ingin bertanya lagi? Kami silakan. Izin bertanya moderator. Dipersilakan kepada Saudari Ranti. Terima kasih moderator.
Terdapat pada materi hal-hal yang biasanya menghambat dalam memberikan konseling. Nah, bagaimana solusinya agar bisa menghadapi hambatan tersebut? Pada teman yang ingin jawab, dipersilakan. Baik, izin moderator. Ya, terima kasih moderator. Jadi hambatan ya. Kalau setiap ada hambatan pasti ada solusi yang dapat kita laksanakan agar hambatan itu bisa dihilangkan atau setidaknya bisa diminimalisir itu ya. Nah, di sini ada berbagai hambatan ya dari konseling maupun dari konseling ataupun counseling. Jadi menurut saya ialah kalau misalnya kita lihat dari dari hambatan yang sering terjadi di counseling ini ialah merasa tidak punya waktu dan tidak tahu cara menyampaikan umpan balik. Nah, jadi cara untuk untuk menghilangkan hambatan itu, kalau kita tidak bisa tidak punya banyak waktu, maka kita harus bisa memanage waktu agar waktu kita untuk memberikan coaching itu dapat berjalan maksimal itu ya. Itu solusinya. Yang kedua yaitu kalau misalnya kita tidak tahu cara menyampaikan umpan balik antara kita sebagai coaching dan korban ataupun ini kita harus mempelajari tentang ilmu komunikasi ya. Jadi kalau misalnya tidak paham tentang cara penyampaian umpan balik, kita harus mempunyai hal yang mendasar yaitu ilmu komunikasi sehingga penyampaian itu dapat dipahami ya oleh korban tersebut. Sekian mungkin. Baik, terima kasih kepada Saudara Yudi. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Saudara Yudi. Bukan moderator. Ya, dipersilakan pada Saudara Yudi. Jadi dalam menghadapi hambatan-hambatan yang pada konseling tersebut harus melakukan kegiatan konseling. Diharapkan konselor dan konselor juga harus membina hubungan kerjasama yang baik dalam diri masing-masing agar tercipta suasana yang nyaman sehingga ada perasaan bebas, terutama konseling untuk mengungkapkan persoalan yang sedang dihadapinya. Selain itu, di pihak konselor juga diharapkan teknik-teknik dalam konseling tersebut harus dikuasai dengan baik, sehingga masalah yang dihadapi konseling dapat terungkap dengan baik dan jelas. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tuti. Bagaimana kepada Saudari Ranti, apakah sudah jelas dan mengerti? Alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Izin moderator. Ya, dipersilakan. Counseling dan konseling ini kan mereka tuh saling berkaitan. Nah, di sini saya ingin bertanya perbedaan dari tujuan counseling dan konseling. Terima kasih moderator. Apa bisa diulang? Begini Saudara Yudi, sepertinya kan counseling dan konseling ini itu saling berkaitan dan sangat erat begitu Saudara Yudi. Nah, di sini saya ingin bertanya apa perbedaan dari tujuan counseling dan konseling ini Saudara Yudi? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat Paris. Bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Rahmat Paris, kami persilakan. Saling berkaitan.
moderator. Jawab. Ya, dipersilakan pada Saudari Ranti. Nampaknya keluar. Kita stopkan terlebih dahulu ya. Berubah waktu ini sudah 35 menit. Kita akan masuk kembali ya. Saya mau stop dulu rekodannya.